Okay, hello everyone, it's Sarmul here. Uh, it's so nice to meet you again, everyone. In today's lesson, we're going to review what we have discussed in the previous meeting. Yang kemarin kita sudah ngomongin tentang adjective order, sekarang kita akan memperkuat your understanding and your skill to use adjective order. Dari beberapa hal yang sudah dipelajari kemarin dan also the exercise that I have assigned to you all, kesimpulannya masih banyak yang belum mengerti. Jadi saya akan ulangi tentang adjective order. What is adjective order dan kenapa perlu dibahas adjective order dan penggunaannya dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Alright. I believe everyone know her. She is very popular, right? Who is she? Agnes Mo, right? Her name is Agnes Mo. She is Indonesian, right? And also she is a singer, and also she is young, right? And also pretty. How if I put all those words in one clause? Like, which one is correct? Agnes Mo is a pretty Indonesian young singer, or Agnes Mo is an Indonesian young pretty singer, or Agnes Mo is a young pretty Indonesian singer, or Agnes Mo is a pretty young Indonesian singer. Right? Adjektifnya di situ adalah pretty, Indonesian, young. Urutannya yang benar yang mana? Agnes Mo is a pretty Indonesian young singer atau Indonesian young pretty singer atau young pretty Indonesian singer atau pretty young Indonesian singer, right? Which one is correct in English? Right? We will find out the answer nanti di akhir dari slide ini. Oke, selanjutnya apa yang akan kita pelajari? Kita akan pelajari beberapa hal yang mana tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur adjective order dari sebuah kalimat, kemudian juga mampu memahami struktur adjective order dalam noun phrase, kemudian juga unsur pembentukan adjective order dalam sebuah noun phrase, dan juga menemukan dan menyusun kembali adjective order yang tersusun secara acak. Nah, jadi nanti di akhir dari pembelajaran ini diharapkan semuanya mampu untuk mengetahui keempat skill ini. Oke, next. Oke, kembali. Which one is correct? Untuk mengetahui yang mana terlebih dahulu, a pretty Indonesian young singer atau Indonesian young pretty singer atau young pretty Indonesian singer and pretty young Indonesian singer, kita perlu mengetahui jenis-jenis dari adjektif tersebut. Pretty itu jenisnya apa, Indonesian itu apa, young itu apa. Oke, jenis adjektif kemanakah si pretty, jenis adjektif kemanakah si Indonesian, jenis adjektif yang manakah si young. Jadi perlu untuk dianalisa. Oke, alright. Ada beberapa jenis dari adjektif. Ya, yang pertama adalah determiner. Mungkin akan masuk dalam adjective order, tapi dia bukan adjective. Determiner itu seperti nanti akan saya jelaskan yang macam apa. Opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose, and noun. Okay, so at least there are 10 word that you need to arrange. Ada 10 word yang perlu kamu susun kalau memang semuanya ada. Oke, kalau memang ada semua dalam satu kalimat berarti semuanya harus disusun. Kalau cuma dua ya berarti dua aja yang perlu disusun. Oke, take a look at this. Ini adalah kunci supaya bisa mengetahui urutannya. Oke, dosa si kompon. Dosa si kompon is a formula, kayak semacam rumus untuk what do we call it, like untuk menyusun urutannya. For example,
Tadi pertama adalah D. D itu adalah determiner. So determiner itu contohnya adalah kayak the, and, some, few, many. Oke, itu adalah determiner. Kata pelengkap dari noun, right? Some, many, few, several, nah, kayak gitu. Selanjutnya, O. O is opinion. Nah, opinion itu contohnya di sini adalah kind, popular, and pretty. Di sini disebut opinion, why? Karena itu adalah perspektif orang and it cannot be measured. Right? Kayak itu cuman pandangan orang dan pandangan orang bisa beda-beda. For example, kind, baik. For me, you are kind, but for others, you are not kind, for example. Bisa aja kan? Oke. Atau contoh pretty, cantik. For somebody, you are pretty, but for some other people, you are not pretty, for example. Itu sangat tergantung dari cara dia melihat. Makanya disebut opini. Different individual can have a different opinion. Okay? Contoh lagi deh. Contoh lagi. Seseorang itu jahat, for example. Then jahat is a kind of opinion. Okay? Popular. Popular is also an opinion. Because popular cannot be measured. Ya kan? Kayak for some other people, you may be his fan or you may be her fan, for example, but for some other people think that you are not popular at all. Maka O is opinion. It's very bergantung kepada, it's very reliable to your own perspective. Jadi berbeda. Jadi kalau ada nanti adjective yang berbentuk opinion, maka harus di awal. Okay? S. S is a size. Size itu yang berhubungan dengan besar kecil dari suatu benda yang akan dijelaskan. Contoh, big, besar, small, huge, besar, large, besar, tiny, kecil, for example. Oke. Dan masih banyak lagi kata-kata yang menunjukkan ukuran. Selanjutnya, age. Age itu berbentuk takaran umur. Seberapa tua, seberapa muda. Young, old, new. New kan baru ya. Itu seberapa muda berarti. Atau juga kayak ancient, udah lama sekali umpamanya. It's also an age. Oke, berarti ukurannya adalah opinion, determiner first, opinion, size, age. C. C is a shape. Shape itu adalah bentuk dari suatu benda. Oke, circle bulat, round juga bulat, square, example, triangle, and other word of shapes. Itu bisa masuk ke C shape. Artinya kalau ada ukur, for example, so far, kalau ada umpamanya we want to describe mungkin meja, for example, kita mau jelasin si meja, maka saya bisa jelasin bahwa umpamanya meja ini besar, big, kemudian baru, besar baru, jadi big, new, oke. Mungkin dia bulat, for example, round, jadi big, new, round table. Bukan round, new, big table. Utamanya gitu. Karena ukurannya berdasarkan dari si big dulu, karena size dulu. Kenapa opinion nggak ada? Ya mungkin tidak ada di situ. Kalau saya bilang umpamanya kayak beautiful, opininya saya buat umpamanya di sini adalah cozy, for example, nyaman, dan berarti a cozy, big, new, brown table. Oke. Oke. Nah, si C-nya apa? Selanjutnya, compon. Right. C is a color. Jadi bukan color dulu yang pemain red, white table, red round table, nggak bisa, tapi round and red table.
Jadi white, red, purple, everything that related to color, you need to put in this section. Jadi color posisinya tuh setelah si shape. Okay, alright. O is an origin. Origin mean itu dari mana dia berasal. Contoh in this case berarti tadi si Agnes Mo berasal dari Indonesian or Acehese, American, English, for example, like Balinese, okay, Penayungese, no. Right, so I think that its origin itu berasal dari mana? Kan ada umpamanya ya, kayak American Louis umpamanya kan? Nah, itu Americannya adalah origin. Oke? Oke. Now, M. M is a material. Material itu adalah terbuat dari mana? Wooden, cotton, metal, or yang mana? For example, kalau tadi saya jelasin meja, maka mungkin dia ada wooden, right? Kalau saya jelasin baju, mungkin ya itu mungkin cotton. Material tuh bisa banyak kan, bisa banyak kayak gas ya atau apalah kayak gitu kan banyak juga material yang lain selain ini. Plastic, for example, it's also material, right? Okay. Po, what is po? Po is a purpose. Purpose adalah tujuan dari benda tersebut. For example, dining itu untuk makan, sleeping untuk tidur, writing untuk nulis. So basically most of the purpose itu menggunakan verb ing. Jadi umpamanya kalau saya buat table berarti dia untuk apa? Oh mungkin untuk belajar berarti gimana? It can be desk tapi kayak desk juga meja belajar. Tapi kalau tidak ada tujuan kan karena desk itu adalah bentuknya meja. Tapi kalau saya bilang meja untuk belajar berarti studying table. Mungkin meja ini untuk makan, berarti dining table. Mungkin meja ini untuk tidur mungkin ya, udah berarti sleeping table. Oke, right. Selanjutnya, N adalah noun. Noun adalah kata benda, like table, singer, and teacher. Alright, berarti urutannya tidak harus semuanya ada. Yang penting ketika umpamanya yang ada cuman size dan origin, purpose doang umpamanya. Berarti urutannya adalah size, origin, purpose. Yang lain tidak usah dimasukkan. Jangan purpose, origin, size kayak gitu. Mungkin yang ada cuman age-nya aja. Umpamanya a young woman. Oh, berarti dia tidak usah diatur, tidak usah disusun. Tapi kalau umpamanya uh, ada muda, for example, young ada, kemudian ada Indonesian ada, berarti young Indonesian woman bukan Indonesian young woman. Oke? Oke. Selanjutnya. Oke. Let us do the practice. I believe everyone know him. He is Nadiem Makarim. He is one of our minister. He is young, right? He is handsome. He is minister and he is an Indonesian, right? Kalau mau kita susun urutannya, ingat dosa si ingat dosa si compon, right? What you need to do itu adalah pertama, apa itu yang masuk kategori mana? Masuk kategori mana itu handsome? Masuk kategori mana itu minister? Masuk kategori mana itu Indonesian? So, let's see. Young is an age. Okay. Age itu tadi ada di mana? Okay. Kemudian opinion. Opinion tadi di mana? C. O. Kemudian minister. Ada di mana? Noun. Indonesian itu adalah origin. Berarti ada di mana? Nah, di sini. Ya kan? So, what you need to do adalah ikutin aja. Yang pertama apa berarti? O. Oke. O itu si opinion. Berarti letakkan dia di awal. A.
itu adalah H, berarti letakkan dia di kedua. O, M, O itu adalah origin, berarti dia masuk ke Indonesian, berarti letakkan dia di ketiga. N adalah noun, letakkan dia di terakhir. So, take a look. It become handsome first, a young Indonesian minister. Berarti bukan young Indonesian handsome minister, tapi handsome young Indonesian minister. Right, good. Take a look at this table. Tadi udah ada saya jelasin juga. What is everything related to table? Okay, this table is circle. This table is wooden. This table is beautiful. This ada D-nya juga. Ada brown-nya juga. Brown adalah coklat, small, kecil. Old itu mungkin antik atau tua. Atau table itu adalah artinya meja. Ingat, tadi apa kata kuncinya? Dosa si compon. So, dosa si compon, ini adalah kata kuncinya. Pertama yang kita lihat adalah apa itu circle. Ingat aja apa itu circle, apa itu wooden, apa itu beautiful, brown, small, old, and table. Okay, let's see. Pertama adalah opinion. Okay, let's see opinion. Pertama adalah si circle lah, kita lihat dari atas. Circle itu adalah shape kan? Shape tadi di mana? Okay. Shape ada di sisi. Wooden adalah material. Ada di mana? Very good. Beautiful? Apa? Opinion. Right? Of course, the adalah determiner. Brown? Brown, of course, it's a color. Mana? Okay, this one. Small? Okay, it's a size. Old? An age. Table? Is a noun. Okay. Berarti urutannya adalah si D dulu kan? Determiner. This one. Kemudian O. Beautiful. Kemudian S. Small. Kemudian A. Old atau H. Kemudian C. Shape. Kemudian C. Color. Kemudian si material. Kemudian ada si noun. Berarti the beautiful small old circle brown wooden table, bukan the beautiful old small, nggak bisa dibolak-balik. Nah, kecuali kalau dia nggak ada. Kalau dia nggak ada berarti the beautiful small circle brown table aja langsung. Umpamanya brownnya nggak ada, brown dan circle-nya nggak ada, berarti udah lanjutin aja. The beautiful small wooden table. Umpamanya woodennya nggak ada, berarti udah the beautiful small table. Umpamanya smallnya nggak ada, ya udah berarti the beautiful table doang gitu. Okay? Alright, next. Okay, now get ready. It is your turn. Saya akan berikan satu exercise yang untuk mengidentifikasi seberapa paham kalian yang membagi-bagi si adjective ini. Yang mana itu adjective, yang mana itu berbentuk small atau berbentuk size, berbentuk shape, berbentuk opinion, purpose umpamanya yang mana. Nanti akan ada link di Google Classroom that I provided in order for you to identify the grouping of the adjective. Kalau udah bisa grouping of adjective, grouping the adjective berarti udah mudah untuk menyusunnya. Karena nanti susunannya pasti adalah adjective ordernya aja kayak dosa si compon doang kan. Itu aja mudah mengingatnya. So go to your Google Classroom and also kerjakan segera. Do not delay.
karena saya dalam proses mengambil nilai atau mengambil nilai dari semua tugas kalian, dan just in case umpamanya saya lihat masih kosong, then your score will be left blank. Okay? Okay. Now, and that's all. Thanks everyone. Comment below to indicate your present. If you are not comment, if you do not comment in the video, in the comment sections below, then I indicate that you are never that you are not in my class during this material, during this subject being taught. Okay, that is all. Thank you everyone, and have a good day.